Di sini kita akan membicarakan rasa khawatir orang memiliki mobil baru di tengah harga BBM yang lagi nggak jelas ya. Saat ini kan banyak nih pabrikan mulai beralih teknologi ke HEV, PHEV, hingga BEV bahkan. Nah, apa sih alasan utama Suzuki masih mempertahankan dan mengembangkan SAVS yang ada di R3, Grand Vitara, Fronx, SL7? Jadi secara konsep dasarnya, Suzuki secara global kita ingin menghadirkan dengan konsep multi pathway, artinya menghadirkan semua pilihan atau banyak pilihan kepada konsumen. Jadi seperti Indonesia, kita sekarang punya powertrain itu dengan combustion engine, kemudian kita juga punya mild hybrid, kemudian kita juga punya EV. Nah, kalau konsepnya kita di hybrid sendiri kita menggunakan mild hybrid begitu mild ya. Hybrid ya. Salah satu mendasar pilihannya adalah yang satu berdasarkan hasil evaluasi kita dan hasil permintaan dari konsumen atau pasar untuk segmen dari brand Suzuki itu sendiri. Dan kami melihat bahwa mild hybrid ini menjadi langkah awal begitu untuk kita bisa masuk atau kita mengevaluasi untuk nanti sebelumnya kita bisa ke stepping ke hybrid-hybrid yang lainnya supaya konsumen juga tidak terlalu kaget begitu. Karena pastilah untuk setiap pengguna powertrain ada konsekuensinya begitu kan ya. Ada konsekuensinya, benar. Betul. Memang konsumen kita beragam begitu ya. Ada segmentasi pasar yang pengen cepat langsung berubah gitu ya, tapi ada yang melihat hati-hati dulu nih gitu, wait and see, step by step dulu nih. Kalau langsung loncat gitu dia mungkin belum sekarang gitu ya, dan kami berharap Suzuki bisa menjadi bagian gitu dari konsumen yang ingin betul, jadi bertahap begitu kan. Jadi kita mulai dulu dengan mild hybrid. Sejauh mana sih teknologi SHVS ini dinilai mampu menjawab kebutuhan konsumen Indonesia dalam menghadapi fluktuasi harga bahan bakar dan biaya operasional yang semakin tinggi? Secara konsep SHVS itu sendiri, Smart Hybrid Vehicle by Suzuki, itu sebetulnya kan kita hadirkan untuk intinya memberikan konsumsi atau efisiensi bahan bakar, begitu ya. Nah, di dalam SHVS sendiri itu kan ada beberapa fungsi elektrifikasi yang digantikan kemudian melalui mild hybrid itu sendiri, gitu ya. Jadi konsep efisiensi tetap dapat, tapi secara harga yang dibayarkan, kemudian perawatannya itu masih sangat-sangat worth to value. Tetap memberikan pilihan hybrid, tetapi secara value-nya dia ekonomis. Kita punya berbagai varian produk begitu ya, dan memang sebagian dari produk kita itu juga ditujukan untuk first buyer. Prioritas begitu atau strategi yang diterapkan oleh Suzuki adalah bukan hanya dari sisi penjualan, tapi juga purna jual. Saat ini kita punya lebih dari 300 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau customer ada apa-apa begitu ya, dan penggunaan juga mild hybrid begitu ya, nggak perlu khawatir. Outletnya pasti mengcover dengan biaya yang pasti tidak akan mengagetkan konsumennya untuk perawatan dari hybridnya itu sendiri.